lakukan adalah kita akan melakukan pendalamannya seperti itu. Jadi di sini saya izin Pak Andi untuk open discuss ya Pak Andi ya, agar lebih dalam gitu kan materinya. Karena kan sebelumnya sebenarnya materinya sudah ada di emosi. Nah, di kesempatan kali ini akan digunakan untuk pendalaman sehingga untuk Bapak Ibu apabila nanti pada saat di materi yang saya sampaikan ada yang ingin ditanyakan, silakan untuk langsung ditanyakan dengan langsung raise hand saja Bapak Ibu. Ya, karena nanti dilihatnya, saya lihat berdasarkan raise hand seperti itu, dan insya Allah akan langsung saya jawab. Itu Bapak Ibu. Lalu, eh, terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti diklat pelatihan pengawas jaminan produk halal ini. Seperti itu. Baik, saya izin untuk langsung masuk ke materinya ya Bapak Ibu ya. Silakan kalau ada Bapak Ibu yang ingin nanti meminta materinya bisa dimintakan ke panitia Bapak Ibu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tugas jabatan fungsional pengawas JPH dan pelaksanaan pengawasan terpadu. Nah, jadi terkait JF pengawas JPH dan pengawasan terpadu ini merupakan dua hal yang berbeda, Bapak Ibu. Tapi kenapa digabungkan ke dalam satu materi? Dikarenakan memang saat ini saya berada di tim yang menangani TUSI JF pengawas JPH dan pelaksanaan pengawasan terpadu. Jadi memang tim pengawas dalam tim di Pusat Pembinaan dan Pengawasan terkait JF pengawas JPH dan pelaksanaan pengawasan terpadu ini memang digabung seperti itu, dijadikan satu tim sehingga materi yang akan disampaikan pun ini akan kita bahas dalam satu waktu ini seperti itu. Jadi karena JF pengawas JPH dan pelaksanaan pengawasan terpadu ini merupakan hal yang berbeda, silahkan bagi Bapak Ibu yang misalkan nanti ada yang ingin ditanyakan terkait JF-nya terlebih dahulu itu silahkan. Dan apabila kita sudah memasuki ke materi pengawasan terpadu, silahkan untuk ditanyakan setelah sesi pengawasan terpadu ya Bapak Ibu. Oke, sebelum kita membahas terkait JF pengawas JPH dan juga pengawas JPH, sebelumnya saya ingin menanyakan terlebih dahulu Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah mengetahui perbedaan antara JF pengawas JPH dan pengawas jaminan produk halal Bapak Ibu? Mungkin ada yang bisa membantu. Apakah perbedaan dari pengawas jaminan produk halal dan jabatan fungsional pengawas jaminan produk halal? Karena dua hal ini merupakan hal yang mirip, tapi berbeda seperti itu, Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau bantu, Bapak Ibu? Bedanya ya, Bu. Oke, Beda, silakan. beda antara jabatan fungsional pengawas dengan, JF, jabatan fungsional pengawas dengan pengawas jaminan produk halal, Bapak. oh ya, kalau bedanya, Bu, jabatan pengawas fungsional pengawas produk halal, nah itu artinya memang petugas khusus yang jabatannya memang diletakkan sebagai pengawas, dan itu biasanya tentu dari menjadi pegawai BP di bawah BPJPH. Tapi kalau pengawas produk halal itu bisa saja terdiri dari JFU, Jabatan Fungsional Pengawas, bisa juga dari luar. Seperti kita hari ini kan kemarin tanggal 4 April, kemudian 18 Oktober melakukan pengawasan. Kita atau mengajak pengawas dari luar BPJPH. Itu bisa disebut pengawas jaminan produk halal. Jadi bedanya kalau jabatan fungsionalnya berarti orangnya yang memang eh, jabatannya khusus untuk itu, gitu gitu. Oke, baik. Terima kasih Bapak Zul. Ya, jadi betul terkait pengawas jaminan produk halalnya. Nah, pengawas jaminan produk halal ini memang merupakan seseorang yang ketika akan melakukan pengawasan itu dia ditugaskan seperti itu. Nah, sedangkan jabatan fungsional pengawas JPH dia ini merupakan jabatan fungsional tertentu di mana jabatan fungsional tertentu ini itu merupakan jenjang karir dari seorang PNS seperti itu. Dan jenjang karirnya untuk JFT POS JPH ini merupakan jenjang karir keahlian
yang terdiri dari ahli pertama, muda, madya, dan utama seperti itu. Nah, terima kasih Pak Zul. Nah, karena JFT pengawas ini memang merupakan jabatan fungsional tertentu dan jabatan karir tadi, maka mereka memang kesehariannya akan melakukan terkait pengawasan seperti itu. Dan nanti ada kelas jabatannya seperti itu, Bapak Ibu. Nah, untuk persyaratannya pun berbeda. Persyaratannya berbeda berdasarkan apa? Berdasarkan dari dasar hukumnya. Nah, untuk JFT pengawas JPH ini dasar hukumnya adalah Permenpan RB 12 2023, sedangkan untuk pengawas jaminan produk halal ini memang sudah diamanatkan di PP 42 2024. Oh ya, terkait PP kita sudah revisi ya Bapak Ibu ya, yang awalnya PP penyelenggaraan bidang jaminan produk halal ini kan awalnya di 39 2021 itu sudah berubah atau sudah direvisi menjadi PP 42 tahun 2024 seperti itu. Nah, di PP ini memang sudah diamanatkan adanya pengawas. Untuk pengangkatan pengawas jaminan produk halal sendiri itu sudah ada persyaratannya dan kejelasannya itu di PMA 8 2021. Jadi memang dari dasar hukumnya ini berbeda. Satu. Lalu yang kedua, persyaratannya. Kalau untuk menjadi pengawas jaminan produk halal, persyaratannya adalah dia berstatusnya ASN, sehingga bisa seorang PNS dan bisa juga seorang P3K. Namun untuk JF pengawas JPH, itu memang sudah dikunci di statusnya adalah PNS. Seperti itu Bapak Ibu bedanya gitu. Nah, lalu selanjutnya yang tadi bahwa kalau JFT pengawas JPH ini merupakan jenjang karir, jadi memang yang dilakukan adalah itu terus gitu ya. Nah, sedangkan kalau pengawas ini kan ketika misalkan Bapak Ibu adalah seorang yang saat ini sudah menjabat di kedudukan struktural atau di kedudukan JFT lainnya, nah Bapak Ibu ingin menjadi seorang pengawas itu masih bisa seperti itu. Berbeda ketika Bapak Ibu ingin berpindah ke JFT pengawas, maka Bapak Ibu harus memilih gitu kan, mau tetap di strukturalnya atau mau di pindah ke JFT pengawas seperti itu. Atau misalkan saat ini sedang menduduki jabatan fungsional tertentu lainnya gitu ya, misalkan penyuluh, penghulu. Nah, terus apakah ingin tetap di sana atau ingin pindah ke pengawas seperti itu bedanya Bapak Ibu. Nah, itu poin terkait perbedaannya. Jadi eh di sini juga yang akan saya jelaskan adalah pada saat ini Bapak Ibu kan sedang mengikuti diklat atau pelatihan pengawas jaminan produk halal. Nah, diklat atau pengawas jaminan produk halal ini ketika Bapak Ibu sudah dinyatakan kompeten atau memenuhi syarat dari diklat atau pelatihan ini, maka Bapak Ibu akan lulus atau dinyatakan kompeten sebagai pengawas jaminan produk halal. Nah, untuk Bapak Ibu tidak dipaksa atau Bapak Ibu yang saat ini mengikuti diklat tidak langsung menjadi JFT pengawas seperti itu. Namun, jika Bapak Ibu berminat untuk menjadi JFT pengawas itu dipersilahkan gitu. Jadi untuk Bapak Ibu yang misalkan saat ini saya lagi duduk di struktural, saat ini saya lagi duduk di JFT lainnya gitu ya. Saya ikut diklat ini, apa nanti saya wajib untuk pindah Mbak ke JFT pengawas? Enggak. Jawabannya itu enggak, karena itu tergantung dari Bapak Ibunya sendiri, pilihan dari Bapak Ibu, apakah ingin tetap stay atau ingin pindah seperti itu. Namun, ketika Bapak Ibu dinyatakan kompeten dan memenuhi syarat dari diklat ini, maka Bapak Ibu sudah memiliki sertifikat pengawas seperti itu, gitu Bapak Ibu ya. Jadi itu perbedaan antara pengawas dan JFT pengawas CPH. Nah, yang akan kita bahas pada pagi ini adalah yang pertama itu tadi ya, dasar hukumnya, lalu tugas jabatan fungsional, pengangkatan JFPOL CPH, pemberhentian dan pelaksanaan pengawasan terpadu. Nah, untuk dasar hukumnya ini untuk JFT pengawas itu ada di Permenpan 12 tahun 2023 tentang jabatan fungsional pengawas JPH. Sedangkan yang tadi untuk pengawas itu dia karena memang sudah diamanatkan di PP gitu. Nah, yang kedua itu adalah dasar hukumnya itu baru terbit, yaitu adalah PMA 18 tahun 2024 tentang pedoman perhitungan kebutuhan jabatan fungsional pengawas JPH. Nah, untuk pedoman perhitungan, kenapa harus adanya pedoman perhitungan, Ibu? Nah, tanpa adanya pedoman perhitungan kebutuhan,
maka tidak akan adanya kebutuhan akan JFT pengawas JPH. Dan ketika tidak ada kebutuhan, maka tidak akan ada pengangkatan. Seperti itu Bapak Ibu. Karena poin dari pengangkatan seorang pejabat fungsional atau pejabat struktural itu pasti karena adanya kebutuhan. Seperti itu atau karena ada informasi. Nah, ketika tidak ada informasi, maka tidak bisa kita angkat gitu kan. Nah, kita tahu ada kebutuhan tuh dari mana? Ya tadi kita harus menghitung kebutuhannya sendiri seperti itu. Nah, PMA 18 ini memang merupakan salah satu amanat dari Permenpan RB 12 2023. Jadi memang berdasarkan Permenpan RB 12 2023 itu ada banyak amanat yang harus diselesaikan oleh instansi pembina sebelum adanya pengangkatan. Hal itulah yang memang memakan apa ya ibaratnya karena kita harus menyusun regulasi terlebih dahulu sebelum pengangkatan, maka ada jeda, ada range waktu nih gitu ya. Walaupun Permenpannya di 2023, tapi kenapa belum ada pengangkatan Bu gitu kan? Karena memang ada beberapa regulasi yang harus disusun seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini terkait jabatan fungsional pengawas JPH. Jadi memang jabatan fungsional pengawas JPH ini adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melakukan teknis di bidang pengawasan JPH dan merupakan jabatan karir PNS. Nah, untuk JFT pengawas JPH ini juga merupakan JF terbuka. Kalau terbuka tuh gimana Bu maksudnya? Terbuka ini dia tidak terbatas di instansi pembina atau di Kementerian Agama, tapi juga dia bisa sampai ke instansi pemerintah lainnya. Seperti itu. Dan memang sudah amanat di Permenpannya untuk JF Pengawas JPH ini memang terbuka. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, JF Pengawas JPH ini masuk ke dalam klasifikasi atau rumpun keagamaan dan merupakan jabatan fungsional kategori keahlian. Gitu, Bapak Ibu. Maka dari itu, karena dia kategorinya adalah keahlian, maka jenjangnya pun terdiri dari jenjang ahli pertama, ahli muda, madya, dan seperti itu. Oke, nah selanjutnya ini adalah objek kerja jabatan fungsional pengawas JPH. Untuk objek kerja JPH pengawas JPH itu ada 4, yaitu produk, pelaku usaha, LPH, dan LP3H yang di sebelah kiri, Bapak Ibu. Sedangkan yang di sebelah kanan itu merupakan amanat yang harus diawasi oleh seorang pengawas berdasarkan dari PP 42, yaitu yang pertama adalah LPH, kehalalan produk, pencantuman label halal, pencantuman keterangan tidak halal, pemisahan ATL. ATL itu apa? ATL adalah alat, tempat, dan lokasi. Kalau saya lebih suka menyebutnya ATL. Jadi pemisahan ATL untuk penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara produk halal dan tidak halal. Keberadaan penyedia halal dan kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH. Nah, baik Bapak Ibu, mungkin seperti ini ya. Jadi, walaupun objek kerja JF pengawas JPH itu misalkan hanya 4, pelaku usaha, LPH, dan LP3H, tapi bukan berarti benar-benar yang diawasinya hanyalah produknya saja. Seperti itu. Ketika kita membicarakan produk, maka ada beberapa hal juga yang kita awasi. Nah, mungkin boleh dibantu Bapak Ibu relasi antara yang di sebelah kiri dan gambar yang di sebelah kanan dan tabel yang di sebelah kanan. Misalkan ketika kita membicarakan pengawasan produk, berarti kita juga kalau di sebelah kanan korelasinya membicarakan kita mengawasi poin B Bu pengelolaan produk, lalu kita misal mengawasi yang di poin reference misalkan seperti itu. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang bisa bantu untuk ketika kita di sebelah kiri kita bicara terkait pengawasan produk, di sebelah kanan yang berhubungannya apa saja antara yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Mungkin ada yang bisa bantu Bapak Ibu? Saya? Ya, silakan Ibu. Oke, mungkin saya sedikit membantu Mbak Citra terkait tadi apa sih korelasinya dari antara yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Dalam dalam regulasi di mana di situ pengawasan JPH yang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan terhadap LPH, kehalalan produk, pencantuman label halal, pencantuman keterangan tidak halal itu berkaitan dengan produk. Jadi produk itu nggak hanya makanannya saja, tapi juga di situ melekat
ada kehalalan produknya, bagaimana proses produksi dan juga yang lainnya. Terusan pencantuman label halal, di mana ketika sudah keluar sertifikat halalnya, tentu wajib mencantumkan label halal pada produknya, dan itu menjadi ranah daripada produk. Terus pencantuman keterangan tidak halal eh, yang diberikan kepada produk-produk yang tidak halal, itu tentunya melekat juga pada pengawasan produk. Terus yang selanjutnya pemisahan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan dan penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan serta penyajian antara produk halal dan tidak halal itu juga berkaitan dengan pelaku usaha. Bagaimana pelaku usaha itu konsisten terhadap sistem jaminan produk halal. Seperti itu, Mbak. Sedikit terima kasih. Terima kasih Mbak Hanifah, udah siap kayaknya buat turun ini ya, buat ujian praktek. Oke, makasih Mbak Hanifah. Izin Bapak Ibu, betul yang disampaikan oleh Mbak Hanifah ya. Jadi untuk ketika kita membahas terkait kita melaksanakan pengawasan produk gitu. Nah, maka apa saja yang kita awasi? Yang kita awasi itu tidak jauh dari poin B, C, dan D. Kehalalan produk, pencantuman label halal, pencantuman keterangan tidak halal. Seperti itu. Nanti saya lanjutkan terkait yang poin E. Jadi kita bahas terkait ketika kita bicara kehalalan produk ini juga tidak semata-mata hanya kehalalan dari produknya saja, tapi kita juga harus mengecek terkait dari SJPH-nya. Nah, Bapak Ibu sudah ini ya, sudah kalau materi terkait SJPH sudah dapat materi PJJ-nya Bapak Ibu? Materi PJJ SJPH sudah ada atau baru demosi untuk kelas ini? Sudah dikirim. Mohon Bu izin, Reni, admin bantu di mute. boleh Ada yang tolong bocor bantu. itu. Iya, boleh tolong bantu. Oke, thank you. Oke, baik Bapak Ibu, Pak sudah mendapatkan materi SJPH untuk PJJ-nya untuk kelas 8 ini? Seingat saya berasa belum, Bu. Belum ya Pak Aris? Oke, nah, tapi di MOT kan sudah ada ya materi terkait Sudah Bu, SJPH ya? kemarin yang implementasi itu ke SPJJ, SJPH sudah ada. Ibu Iya, Reni, SJPH. tolong Ibu Reni mic-nya. Sudah, Bu. Sudah dapat. Sudah, oke. Nah, di SJPH kan ada yang namanya 5 kriteria SJPH. Ada yang bisa sebutkan 5 kriteria SJPH, Bapak Ibu? Tanggung jawab kalau nggak salah, Bu. Iya, betul. Yang pertama, komitmen dan tanggung jawab ya, Pak ya. Betul, Ya. yang pertama adalah komitmen dan tanggung jawab. Yang kedua adalah bahan, yang ketiga adalah proses. Nah, poin kedua dan poin ketiga ini itu yang masuk ke dalam ranah pengawasan kita ketika kita berbicara tentang kehalalan produk. Seperti itu. Jadi ketika kita berbicara tentang kehalalan produk, kita tidak bisa lepas dari mengawasi bahan dan prosesnya. Gitu. Jadi bahannya kita tracking dan kita tracing, kita melihat nih apakah bahan yang digunakan ini sudah bersertifikat halal atau belum gitu kan. Misalkan kalau belum atau dia ini benar belum bersertifikat halal atau si penjual ini tidak mengetahui bahwa dia sudah bersertifikat halal seperti itu. Karena ada juga kan beberapa penjual yang tidak tahu bahwa bahan ini sebenarnya sudah bersertifikat halal, namun mungkin dia tidak update terkait dokumennya atau sebagainya seperti itu. Lalu juga prosesnya, apakah ini prosesnya sudah sesuai atau belum seperti itu, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya terkait pencantuman label halal. Betul, pencantuman label halal merupakan hal yang kita awasi ketika kita berbicara pengawasan produk. Karena apa? Karena memang pencantuman label halal ini kan sudah ada regulasinya ya. Nah, kita lihat nih label halalnya. Apakah label halalnya sudah tertera di kemasan produk atau belum jika dia memang sudah memiliki sertifikat halal. Lalu apakah label halalnya ini sudah sesuai atau belum dengan regulasi yang ada gitu kan. Selanjutnya adalah poin D, pencantuman keterangan tidak halal. Kenapa kita harus mengawasi terkait keterangan tidak halal? Karena memang yang kita awasi itu bukan hanya produk yang sudah bersertifikat halal, namun kita juga mengawasi produk yang masuk dan beredar di masyarakat.
Nah, produk yang masuk dan beredar ini kan bukan hanya produk yang halal ya Bapak Ibu ya. Ada beberapa produk yang tidak produk yang menggunakan bahan yang tidak halal gitu. Nah, produk-produk yang menggunakan bahan yang tidak halal inilah yang memang harus dicantumkan keterangan tidak halal. Seperti itu dan itu memang merupakan tugas dari seorang pengawas. Nah, oke, itu terkait dengan produk. Jadi kalau kita berbicara produk, maka yang kita awasi itu tidak jauh dari kehalalan suatu produknya, pencantuman label halalnya, dan pencantuman keterangan tidak halalnya. Seperti itu. Nah, kalau kita pengawasan produk, biasanya tuh seperti apa, Bu? Gitu kan. Biasanya tempatnya berarti kemana nih kalau kita pengawasan produk? Itu bisa dua tempat. Yang pertama, kita bisa ke sarana distribusi. Sarana distribusi itu seperti apa? Sarana distribusi itu seperti supermarket gitu Bapak Ibu. Nah, ketika kita ke supermarket, maka kan kita bisa melihat apa beberapa produk itu ya gitu. Dan juga ketika kita misalkan mengawasi ke pelaku usahanya, maka kita sekaligus akan mengawasi produknya gitu. Lalu poin yang kedua itu adalah pengawasan pelaku usaha. Nah, kalau pengawasan pelaku usaha, korelasi atau hubungan antara yang di sebelah kiri dan yang di sebelah kanan boleh dibantu Bapak Ibu mungkin silakan Ibu ya ingin bantu atau Bapak apa nih hubungannya kalau kita melakukan pengawasan pelaku usaha berarti saya akan mengawasi poin yang ini dan ini gitu misalkan. Oke, Ya, Bu. Oke, kalau gitu saya langsung ini Iya. aja ya. Saya paparkan aja ya atau ada yang mau bantu silakan. Ya, kalau terkait saya, Bu ya. Iya, silakan Pak Zul. Nah, oke. Kalau terkait dengan pelaku usaha, berarti kita akan melihat point E nanti. Pemisahan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara produk halal dan tidak halal. Kemudian kita juga akan melihat nanti keberadaan penyelia halalnya dan kegiatan lain yang berkaitan dengan jaminan produk halal. Ini akan terkait dengan pelaku usahanya nanti. Nah, Oke, mungkin itu, baik. Bu. Terima kasih Pak Zul ya. Jadi tepat ketika kita membahas terkait pengawasan pelaku usaha, maka kita akan berbicara terkait poin E, yaitu pemisahan ATL antara yang halal dan tidak halal. Kenapa? Karena ketika kita mengawasi pelaku usaha, maka kita akan turun ke lapangan sampai ke dalam dapur dari suatu usaha tersebut ya, atau ke dalam tempat produksi pelaku usahanya gitu. Nah, sehingga dari sana kita bisa melihat nih pemisahan-pemisahan ATL, apakah mereka menyajikan produk yang halal saja atau ada produk yang tidak halal. Misalkan mereka menyajikan atau memiliki menjual produk yang tidak halal, pemisahannya seperti apa? Nah, itu salah satu yang kita awasi. Lalu ketika kita ke pelaku usaha, maka kita pun akan mengawasi penyelia halalnya. Nah, penyelia halal ini merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan dari ekosistem halal yang ada di suatu perusahaan atau di suatu pelaku usaha selain tanggung jawabnya. Nah, kita bisa melihat apakah penyelia halal ini sudah menjalankan tusinya, sudah menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan yang seharusnya seperti itu. Nah, terus yang ketiga ialah kegiatan lain. Nah, ini benar nih Pak Zul. Dari kemarin saya ngisi materi, tidak ada yang terkait kegiatan lain. Nah, kalau kegiatan lain, kenapa menurut Pak Zul dia masuk ke dalam objek atau hal yang berhubungan dengan pengawasan pelaku usaha Pak Zul? Karena baru Pak Zul nih dari angkatan 2 ini yang apa yang menjawab terkait kegiatan lain ketika kita pengawasan pelaku usaha. Mungkin Pak Zul bisa kenapa tadi menyebutkannya gitu. Atau kayaknya berhubungan aja Bu gitu atau gimana? Ya, barangkali ini, Bu, karena kan kegiatan lain yang berkaitan dengan jaminan produk halal ini kan eh, yang tidak disebutkan di dalam poin-poin ini, contoh misalnya, eh, ya gimana cara menjelaskannya ya? Saya Oke, oke, nggak apa-apa Pak. Siap, makasih ya Pak.
Tapi betul, ada hubungannya dengan kegiatan lain. Jadi, kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH itu memang sudah di stat atau sudah dituliskan di PP 42 itu terkait dengan LP3H dan juga tentang diantaranya terkait LP3H dan juga tentang lembaga pelatihan. Nah, hubungannya apa dengan si pelaku usaha gitu kan? Hubungannya adalah pelaku usaha ini pasti memiliki penyelia halal, ya kan? Untuk yang self declare mungkin kan penyelia halalnya adalah dirinya sendiri gitu ya. Nah, tapi kan tetap itu adalah penyelia halal karena pasti ada penyelia halal di dalam satu pelaku usaha. Nah, si penyelia halal ini apakah mereka ketika mengikuti pelatihan penyelia halal apakah mereka sudah sesuai nih kayak gitu kan? Ketika mereka mengikuti pelatihan penyelia halal, mereka pasti mengikutinya di suatu lembaga pelatihan yang sudah memang diakui oleh BPJPK seperti itu kan LPK-nya. Nah, itu ada hubungannya. Apakah si LPK yang memberikan pelatihan penyelia halal ini sudah sesuai implementasinya, sudah didapatkan implementasinya oleh seorang penyelia halalnya gitu kan? Apakah kompetensinya sudah sesuai nih untuk realita di lapangannya, kinerja dari penyelianya apakah sesuai dengan kompetensi yang sudah diberikan oleh si LPK seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang untuk usaha ini hubungannya dengan penyelia halal karena terkait dengan lembaga pelatihan si penyelianya itu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita membahas terkait LPH. Nah, untuk LPH ini itu pasti kena ke poin A ya Bapak Ibu kalau di sebelah kanan ya. Pasti berhubungan nih sama LPH-nya sendiri gitu ya. Karena kan sama-sama LPH gitu. Tapi ketika kita membicarakan terkait pengawasan LPH, itu tidak bisa lepas dari komponen auditor. Kenapa? Karena auditorlah yang melakukan pemeriksaan terhadap suatu kehalalan produknya gitu. Jadi ketika kita melakukan pengawasan LPH, maka selain kita mengawasi lembaganya, kita pun mengawasi auditornya. Apakah auditornya sudah melakukan pemeriksaan sesuai dengan ruang lingkup dia gitu kan? Apakah dia melakukan pengawasannya itu apakah backgroundnya itu sudah sesuai dengan ruang lingkup yang dia punya dan bagaimana kinerja auditornya dalam saat dia melakukan pemeriksaan kehalalan suatu produknya kayak gitu Bapak Ibu. Jadi kalau auditor memang dia lebih ke kinerjanya dan kesesuaian dari ruang lingkup auditornya. Lalu selanjutnya kalau kita membahas LPH tadi itu juga tidak lepas dari poin G, apa? Karena terkait lembaga pelatihan juga. Seorang auditor ini kan melakukan pelatihan ya Bapak Ibu ya. Nah, pelatihan inilah yang lembaga pelatihan ini yang menjadi salah satu yang kita awasi juga. Maksudnya kita melihat nih penilaiannya, oke auditor ini dia mengikuti pelatihan di LPK ini, maka dia akan seperti ini, seperti itu Bapak Ibu. Oke, selanjutnya terkait LP3H. LP3H sendiri ini dia berkaitan dengan poin yang G. Kenapa? Karena memang sudah tercantum di PP itu bahwa kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH itu salah satunya adalah LP3. Namun ketika kita membahas terkait pengawasan LP3H, maka itu pun pastinya kita akan melakukan pengawasan terhadap P3H-nya seperti itu. Karena itu kan masuk ke dalam komponennya gitu ya Bapak Ibu. Dan ketika kita melakukan pengawasan tersebut, untuk P3H-nya ini sama seperti auditor, kita fokus di kinerjanya. Kinerja P3H-nya seperti apa gitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, dari slide ini, penyelia dan P3H ini masuk ke dalam objek pengawasan nggak Bapak Ibu? Kesimpulan dari slide ini. Penyelia halal dan P3H ini masuk ke dalam objek pengawasan. Masuk gitu ya Bu, masuk. Bapak Ibu ya. Jadi memang penyelia dan P3H ini masuk ke dalam objek pengawasan. Sehingga untuk Bapak Ibu, misalkan nantinya yang saat ini sedang Suaranya terputus-putus. halal ataupun sedang menjadi P3H dan misalkan berminat untuk menjadi pengawas JPH melalui pengangkatan apapun gitu ya. Nah, itu nanti harus mulai dipertimbangkan apakah ingin ingin meneruskan penyelia atau P3H-nya atau misalkan saya kayaknya ingin berpindah ke JF pengawas atau ingin menjadi pengawas seperti itu Bapak Ibu ya. Karena memang itu kan salah satu yang kita awasi ya Mas
Tidak mungkin ketika kita mengawasi objek A, namun kita juga masuk ke dalam si objek A itu. Seperti itu, Bapak Ibu. Baik. Nah, sebelum kita lanjutkan ke materi selanjutnya, silakan yang mau bertanya. Ada Pak Muhlidsudin ya dari Aceh. Silakan Bapak. Iya, Bu. Saya ingin Terima kasih, Bu, kesempatannya, Bu. Tadi di akhir sepertinya kalau memang ketika P3H menjadi objek pengawasan, tadi kalau saya tidak salah mendengar itu kan bahwa kita yang selama ini sebagai pendamping halal itu kan harus artinya harus kita tanggalkan pengawas, artinya kalau memang mau di pengawas seperti itu. Apakah itu kalau mau jadi pengawas halal ataupun mau JFT pengawas itu, Bu, yang harus kita tinggalkan apa itu kita tinggalkan pendamping itu, Bu. Seperti itu. Terima kasih. baik, Bapak. Jadi untuk saat ini, kalau terkait menjadi pengawas JPH, apakah boleh menjadi P3H atau boleh menjadi penyedia halal, sampai saat ini belum ada regulasinya, Pak. Kalau terkait pengawas ya, Pak ya. Namun jika terkait JFT pengawas, itu nanti saat nanti akan ada pembukaan untuk pengusulan, itu sudah akan di-lock NIK-nya, Pak. Gitu. Jadi kalau untuk yang pengawas sendiri saya belum bisa menjawab, gitu ya. Tapi kalau untuk JFT pengawas, itu memang tidak bisa menjadi penyedia atau P3H. Karena pada saat pengusulan itu NIK-nya sudah akan di-lock. Seperti itu Bapak Ibu. Namun, karena sampai saat ini kan memang belum ada pengusulan untuk JF-nya ya Pak ya, belum dibuka gitu ya. Jadi silakan saja, misalkan saat ini Bapak Ibu masih ingin menjadi penyedia atau P3H, sampai nanti dibukanya itu, dan misalkan Bapak Ibu merasa, oke saya akan pindah, maka akan dilepaslah si P3H atau penyediaannya. Seperti itu Bapak. Terima kasih Bapak. Saya, Bu. Ya, silakan Pak Haris. Haris, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Mohon izin, Bu. Ini, Bu, ya. Kalau saya ini lagi namanya juga baru ya menjadi calon pengawas JPH. Katanya dari struktural, Bu ya. Nah, sekarang saya mau nanya begini, Bu ya. Kalau secara perbedaan antar struktural dengan fungsional, insya Allah saya mengerti, Bu ya. Tapi gini, Bu ya. Yang saya belum mengerti ini gini, Bu. Kan saya baru. Nah, kalau yang pengawas kan sudah ada ya. Kalau yang namanya LP3H, P3H, LPH itu, Bu. Kalau LPH yang di kabupaten itu yang mana, Bu ya? Saya tidak kurang paham. Kalau P3H ada di KUA juga gitu, Bu. Kemudian tata kerjanya juga ada yang sama, Bu ya. LPH juga ada berkewenangan atau berfungsi untuk melaksanakan pemeriksaan produksi sesuai dengan permohonan yang diajukan gitu, Bu ya. Jadi JPH juga sama kan untuk mengetahui apa ya pemeriksaan produksi sesuai dengan halal atau tidak halalnya gitu, Bu ya. Itu ya aja, Bu ya. Personilnya saya kurang paham, Bu. Personil seperti LPH, dan segala macamnya itu, Bu. Terima kasih. Baik, sama-sama Pak Haris. Terima kasih Pak Haris. Oke, baik. Jadi gini Bapak. Untuk jaminan produk halal sendiri atau produk halal ini, untuk prosesnya itu kita memiliki 3 aktor. Yang pertama adalah BPJPH, ini adalah aktor awal, aktor pada saat pendaftaran, dan juga aktor di akhir pada saat pengeluaran sertifikat. Nah, di tengahnya ini adalah aktor LPH. LPH ini adalah lembaga pemeriksa halal yang dia memang melakukan pemeriksaan terhadap kehalalan produk. Ini kalau unitnya mandiri ya. Nah, selanjutnya adalah komite yang memang dia untuk menetapkan fatwanya gitu ya. Nah, jadi aktornya memang seperti itu. Komite yang memang menetapkan fatwanya dan BPJPH yang mengeluarkan ini sertifikatnya. Kalau misalkan untuk yang self-declare, maka dia BPJPH pendaftarannya selanjutnya diserahkan kepada P3H sebagai perwakilan dari LP3H, dan akhirnya di P3H ini dia mendampingi ya Pak ya. Jadi memang pemeriksaannya ini dilakukan dalam bentuk pendampingan oleh seorang P3H gitu. Yang memang sebelumnya P3H ini sudah mendapatkan pelatihan gitu. Nah, terus habis itu ditetapkanlah fatwanya oleh komisi. Nah, setelah diterbitkan sertifikat halalnya oleh BPJPH. Itu tugas dari masing-masing
aktor yang ada di penyelenggaraan JPH. Selanjutnya, bedanya apa, Bu, yang dilakukan kan LPH ini misalkan ya, LPH ini melakukan pemeriksaan suatu produk gitu ya. Terus pengawas ini apa gitu ya. Nah, pengawas ini adalah, kalau LPH ini kan pemeriksaan di awal nih Bapak Ibu ya. Nah, untuk selanjutnya ini kan pengawas ini memang sudah ada amanat untuk melakukan pengawasan secara berkala atau sewaktu-waktu gitu. Nah, kita ini mengawasi apakah ketika kita mengawasi itu, apakah misalkan kita mengawasi kepada pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikat halal. Apakah mereka masih berkomitmen, mereka masih bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan, dalam melaksanakan menjamin kehalalan dari produknya, seperti itu Bapak. Jadi kita melihat lagi ke lapangan, apakah mereka sudah melakukan komitmennya, konsistensinya dalam kehalalan produknya. Seperti itu ketika kita melakukan pengawasan di lapangan. Namun ketika kita misalkan melakukan pengawasan on desk gitu ya, pengawasan dari by laptop atau by system aja gitu. Nah, kita melihat apakah mereka sudah ada audit internalnya gitu. Mereka sudah mengirimkan belum audit internalnya. Seperti itu Bapak. Jadi memang bedanya ini ketika LPH ini memeriksanya atau lembaga pemeriksa halalnya ini melakukannya di awal seperti dan bukan dilanjutkan, namun selanjutnya pengawas ini melakukan pengawasannya itu untuk melihat apakah mereka konsisten, apakah mereka berkomitmen untuk menjaga kehalalan suatu produknya. Itu di bedanya Pak. Tuh. Lalu Satu terkait, lagi, iya, terkait LPH, ini kalau LPH ini kabupaten itu yang seperti apa Ibu? Nah, itu strukturnya beda-beda Pak, setiap daerah. Memang ada beberapa LPH, itu ada LPH itu kan ada LPH utama dan ada LPH pratama ya Bapak Ibu ya. Dan itu berdasarkan dari ruang lingkup pencapaian apa daerahnya gitu. Nah, untuk itu ada beberapa LPH yang memang dia hanya ada misalkan di ibu kotanya aja. Ada juga beberapa LPH yang dia memiliki cabang di kabupaten kota tertentu seperti itu. Dan itu memang beda-beda. Ada, jadi saya tidak bisa menyebutkan kalau LPH di kabupaten itu seperti apa. Karena memang ada LPH yang tidak ada di kabupaten. Memang lebih sering kalau secara kedudukan itu mereka lebih sering di ibu kotanya, Pak. Gitu, lebih banyaknya. Gitu sih Pak kalau terkait LPH-nya. Pun sama ya. sebenarnya dengan LP3H. Mereka juga tidak ada di semua kabupaten. Ada beberapa yang perwakilan di kabupaten. Misalkan ada LPH yang sudah ada di ibu kota, tapi dia juga ada juga di kabupaten ada LP3H yang seperti itu. Tapi ada juga yang dia memang tidak memiliki cabangnya gitu sih Bapak. Namun mereka memiliki auditor di beberapa daerah itu. Poinnya tuh di situ. Kalau kedudukan si LPH-nya sendiri tidak semua ada, tapi untuk auditor itu mereka ada yang ada di beberapa kotanya gitu. Contohnya misalkan kalau kita berbicara terkait Bangka Belitung gitu ya. Kan mereka rata-rata di Bangkanya, tapi ada auditor nih yang di Belitungnya kayak gitu sih Bapak. Jadi memang untuk struktur LPH LP3 ini berbeda-beda di setiap daerahnya. Baik, terima kasih Bapak Haris. Selanjutnya silakan Pak Anwar dulu ya dari Malino. Silakan Pak Anwar. Baik, Bu Citra, terima kasih. Pertanyaan pertama terkait dengan teknis pengawasan kepada LPH dalam hal ini auditornya. Tadi kan disampaikan yang kita awasi dari auditor adalah kinerjanya, adalah pelaksanaan tugasnya dia. Nah, pertanyaannya, apakah di lapangan koordinasi itu berjalan? Artinya kita ketika menilai kinerja dari auditor kan berarti case-nya adalah ketika dia melakukan audit atau pemeriksaan di pelaku usaha gitu kan. Nah, pertanyaannya apakah mereka melaporkan ke kita gitu ya, mau melakukan suatu pengawasan atau melakukan auditor di pelaku usaha ini, melibatkan kita atau tidak, seperti itu. Itu pertanyaan utamanya. Apakah memang mereka ada kewajiban gitu untuk melaporkan ke kita? Karena kalau mereka tiba-tiba jalan ke daerah kita melakukan audit pemeriksaan di pelaku usaha di tempat kita tanpa ada pemberitahuan kepada kita, tentu kita tidak akan bisa mendampingi ya kan. Tentu kita tidak akan bisa melihat, menilai kinerjanya dan sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, singkat saja, bisa di-spill tentang tukin untuk JPH, pengawas JPH itu aja. Apakah sudah ada gitu spill-spill terkait grade tukinnya? Ada, gitu? ada. Itu yang Kalau di Pak Anwar ditanyakan bagus.
Suara Kalau hati semua kalau nampaknya. ahli pertama kan ya. rasa-rasanya sama ya. Kalau ahli pertama kan pasti rasa-rasanya 8. Cuman yang ahli muda nih, apakah dia 9 kah atau 10 kah? Itu terima Oke, kasih. baik Bapak. Udah Terima benar. kasih Pak Anwar. Oke, jadi terkait teknis pengawasan kepada LPH, gimana kita bisa mau mengawasinya, Bu? Kalau misalkan mereka tidak berkoordinasi dengan kita, mereka tidak bilang mereka pemeriksaan di mana-mana gitu ya. Oke Pak, jadi ketika Bapak sudah menjadi seorang pengawas, gitu ya, itu akan ada akun sebenarnya seperti itu. Nah, dari sana itu ada beberapa, jadi memang tidak semua juga ya untuk memiliki akun itu gitu, karena hanya beberapa. Kita bisa mengetahui Pak, misalkan pelaku usaha A, oke, dia ini diawasi oleh LPH ini, kita bisa tahu itu gitu. Dia diawasi oleh LPH ini dan memang LPH ini ketika mereka mengajukan pendaftaran, eh, sorry, bukan mereka mengajukan pendaftaran. Ketika mereka selesai melakukan pemeriksaan, mereka akan mengirimkan dokumen pemeriksaannya kepada kita. Seperti itu Bapak. Dan itu memang kita bisa tahu dokter pelaku usahanya. Namun memang ketika LPH ini melaporkan hasil pemeriksaan, ada yang melaporkannya lengkap, ada yang enggak. Nah, pas di situlah kita kan pasti, misalkan kita akan melakukan pengawasan ke LPHA, oke kita udah punya nih datanya gitu ya. Ada sekian pelaku usaha yang diawasi, ada sekian yang hasil pemeriksaannya misalkan ada yang kurang, ada yang lengkap kayak gitu-gitu. Nah, itulah yang menjadi poin ketika kita melakukan pengawasan LPH terkait poin kinerjanya. Gitu sih Pak untuk LPH-nya. Jadi kalau koordinasi kita nggak perlu, kita nggak, maksudnya gini, kita tidak perlu mendampingi mereka untuk pemeriksaan, nggak perlu, karena mereka memang sudah memiliki kewajiban untuk melaporkan kepada kita gitu, dan kita memang sudah punya datanya. Jadi ketika kita datang kepada LPH, kita memang kalau kinerja auditornya memang kita melihat dari yang satu, dari data yang ada di kita, yang kedua kita sinkronisasi dengan data yang ada di mereka itu Pak. Namun yang ingin saya tekankan untuk hal yang saya sebutkan ini merupakan detail tugas dari seorang JFT pengawas JPH gitu ya Pak ya, gitu, karena kan untuk saat ini kan yang saya bahas kan terkait JFT pengawas JPH. Nah itu ketika menjadi JFT pengawas JPH, memang ketika melakukan pengawasan LPH kita diminta untuk mengawasi terkait kinerja auditornya gitu sih Pak, gitu. Oke, terus yang kedua terkait kinerja pengawas gitu ya. Nah untuk ini juga yang harus saya sampaikan ini kepada Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu misalkan yang saat ini sudah menduduki jabatan struktural atau sudah menduduki jabatan fungsional lainnya dan kiranya gitu ya berminat untuk berpindah ke JFT pengawas JPH, yang harus saya sampaikan adalah yang pertama terkait tunjangan jabatan itu masih dalam proses penyusunan Bapak Ibu. Tunjangan jabatannya ini masih proses penyusunan dari instansi pembina. Nah, yang kedua terkait kelas jabatannya saat ini sudah ada di Kemenpan RB dan dalam proses apa ya? Kalau bahasanya kayak uji, dalam proses uji apakah eh, kelas jabatan yang diusulkan sudah sesuai dengan tugasnya, dengan berat tugasnya seperti itu Bapak Ibu. Tapi untuk berapanya, mohon izin saya belum bisa spill-spill karena belum ada ketok palunya gitu, masih berupa usulan Bocoran gitu aja, Bapak Bu, Ibu. Jadi nggak bocoran. spill-spill, tapi memang untuk besarannya itu tidak jauh berbeda lah dengan JF yang ada di Kementerian Agama lainnya, kayak gitu Bapak Ibu. Tidak jauh berbeda gitu. Jadi kalau misalkan ada beda ya nggak jauh, tapi ya dibilang sama ya mungkin juga gitu. Jadi emang masih Perkiraan aja, Bu, Agak di atas perkiraan. sedikit. spill gitu Bapak Ibu. Oke, terima kasih Pak Anwar. Selanjutnya Pak Zul, silakan Pak Zul. Baik, terima kasih Ibu eh, Citra. Saya ingin ini kawan-kawan ini bersemangat semua ini Bu. Ada peluang untuk jadi pengawas fungsional JFT, pengawas DPH. Tadi kan Ibu sudah jelaskan, memang kita sudah paham itu jabatan yang fungsional tertentunya dengan pengawasnya saja. Nanti kawan-kawan kan bisa memilih mau jadi pengawas saja kah atau mau jadi mengusulkan diri untuk menjadi ketika sudah dibuka peluangnya untuk menjadi jabatan fungsional pengawas jaminan produk halal.
Yang ingin saya tanyakan di sini, Bu, ini berkaitan dengan objek pengawasan kita itu kan ada LPH, ada LP3H, ada P3H, ada penyedia halalnya, termasuk auditor. Nah, khusus untuk P3H, ini kemarin yang kita paham, dia tergabung lembaganya kan LP3H. Itu biasanya ada di kampus, seperti kayak di Tanah Datar ini, LP3H-nya Win Mahmud Yunus Batu Sangkar, seperti itu. Nah, ini masa tugas dari P3H ini habis nanti program Sehati, apakah mereka habis juga atau berlanjut? Misalnya ketika kemarin dijelaskan ada program reguler, self declare-nya tapi secara reguler, artinya dia bayar, dia self declare nih ya, tapi bayar 230.000. Itu apakah wewenang pendampingan itu masih ada pada P3H atau malah nanti larinya ke LPH? Mungkin itu Bu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika P3H ini ada di antaranya yang sudah bergabung jadi pengawas juga, dan dia tidak mengusulkan diri jadi pengawas fungsional, apakah dia masih bisa dilibatkan jadi pengawas sewaktu-waktu, atau nanti dia tidak bisa fokus saja ke P3H-nya? Yang kedua, Bu. Diborong ini, Bu. Yang ketiga, terakhir. Ini yang ketiga terkait dengan pengawasan terhadap penyelia P3H dan auditor halal. Ada ini mungkin pada suatu daerah saya dapat cerita-cerita dari kawan-kawan P3H yang melakukan pendampingan itu sampai sekian ratus bahkan sekian ribu jumlahnya. Nah, ketika kita cari-cari informasi, ya katanya dia sistemnya seperti ini. Dia menanam kaki lah, semacam ada keluarga atau mahasiswa yang bisa diajak untuk Oke, baik mendampingi. Bapak. Clear. Nah, nanti seperti itu. Oke, Bisa baik. dipahami mungkin ini. Iya, siap Bapak. Terima Baik. kasih Bapak. Mohon Oke, izin Pak. di Oke, kalau gitu, terima kasih. ini ya Pak ya, mengingat waktunya soalnya. Oke, oke Pak. Yang pertama P3H, kita apakah nantinya P3H ini ketika sudah program sehari habis, apakah akan eh, P3H bekerja lagi gitu ya ibaratnya gitu, atau sudah diserahkan pada LPH gitu karena self declare akan berbayar gitu ya. Nah terkait itu belum ada ketok palunya Pak. Jadi itu memang masih dalam godokan gitu ya, godokan dari internal. Nah untuk hal tersebut masih belum bisa di apa bahasa disebutkan atau belum bisa dibicarakan dalam forum ini seperti itu. Lalu yang kedua terkait kalau misalkan ingin menjadi pengawas. Oh iya, terkait P3H tadi, kembali lagi yang saya sebutkan saat ini kan merupakan tugas yang memang masuk ke dalam analisis jabatan dari seorang JFT pengawas JPH. Seperti itu. Namun pada akhirnya, walaupun objek kerja JF pengawas JPH ini ada 4 ya Pak. Nah, tapi nantinya pada saat rencana kerja itu tidak semua JFT pengawas mengawasi keempat produk ini gitu, keempat objek ini sorry maksudnya. Jadi nanti akan tetap ada pembagian. Itulah kenapa adanya tugas dari seorang madya gitu kan untuk membuat rencana kerjanya gitu. Di apakah si A akan mengawasi yang mana nih gitu ya dari empat objek ini? Karena apa? Karena memang kan yang pertama struktur dari LPH dan LP3H ini kan tidak ada di seluruh kabupaten kota, tidak ada di seluruh tidak ada di seluruh ibu kota juga gitu ya. Jadi itu pun yang akan menjadi salah satu poin dari analisis jabatannya gitu. Jadi pada akhirnya nanti pembagiannya ini akan ada dari instansi pembina mana saja yang akan diawasi oleh misalkan si A, si B, si C-nya seperti itu. Lalu terkait yang pertanyaan terkait pengawas, kalau untuk JFT pengawas seperti yang tadi sudah disampaikan, kalau untuk JFT pengawas ini akan apa namanya? Dia akan di lock. Namun untuk pengawasnya sendiri, apakah dia masih bisa Bu menjadi P3? Ini juga yang masih dalam perbincangan karena sebenarnya kalau kita berbicara melihat dari objek pengawasan seorang pengawas kan sebenarnya sama ya Pak ya, sama-sama mengawasi ke 7 komponen tadi gitu ya untuk seorang pengawas. Nah, namun ini memang belum ada regulasinya seperti itu sih Pak.
Jadi memang belum bisa disebutkan walaupun sebenarnya kalau kita berbicara etikanya seharusnya sih tidak bisa ya seorang pengawas menjadi P3H ataupun penyelia halal. Selanjutnya terkait penyelia dan auditor halal, ada beberapa saya dapat nih karena mereka sudah bisa mengawasi sampai banyak karena ternyata mereka memiliki kaki-kaki lainnya seperti itu. Mohon izin Bapak, itu bukan ranah saya untuk saya jawab di sini. Terkait hal itu bisa Bapak tanyakan ketika di materi terkait adanya dugaan pelanggaran. Seperti itu. Jadi pengawasan atas adanya dugaan pelanggaran penyelenggaraan JPH Bapak. Seperti itu ya Pak Zul ya. Mohon izin Bapak. Baik, terima kasih Pak Zul untuk pertanyaannya. Nah, saya izin untuk melanjutkan ya Bapak Ibu mengingat waktunya tinggal setengah jam lagi dan ada poin-poin yang harus disampaikan terkait JF dan pengawasan terpadu ini. Oke. Nah, jadi yang selanjutnya saya akan sampaikan adalah tentang jenjang dan tugas dari JF Pengawas JPH. Jadi JF Pengawas JPH ini kan memang jenjangnya itu merupakan jenjang keahlian yang terdiri dari ahli pertama, muda, madya, dan utama. Nah, setiap jenjang ini memiliki tugas poin masing-masing. Misalkan untuk yang pertama ini memiliki tugas yang pertama identifikasi, verifikasi, pemetaan, pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan. Nah, identifikasi apa, Bu? Verifikasi apa, Bu? Identifikasi dan verifikasi terkait dengan objek pengawasannya. Jadi identifikasi tadi produknya, identifikasi pelaku usaha, terus juga lanjut di verifikasi produk pelaku usaha LPH, LP3H, seperti itu Bapak Ibu. Dari pemetaan, pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data. Yang selanjutnya, setelah dilakukan oleh yang pertama, maka akan dilanjutkan oleh yang muda. Di mana yang muda ini memiliki tugas yaitu perencanaan. Dia merencanakan nih hasil identifikasinya seperti apa, maka kita merencanakan deh kita akan pengawasan target yang mana. Kayak gitu. Lalu pemetaan target, analisis, validasi, serta penyusunan laporan pengawasan dan pemeriksaan CPH. Jadi hasil yang sudah diverifikasi dan sudah diidentifikasi oleh yang pertama akan dianalisis dan akan divalidasi oleh yang muda. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya untuk yang madya, ini dia memiliki tugas perumusan rencana, kajian, evaluasi, pengembangan pola pengawasan, dan pemeriksaan serta surveillance JPH. Jadi hasil yang sudah dianalisis dan divalidasi oleh yang muda akan disusun kajiannya dan akan dievaluasi oleh yang madya. Seperti itu Bapak Ibu intinya. Namun di sini ada hal yang menarik, yaitu terkait pengambilan sampel. Karena memang pengambilan sampel ini baru bisa dilakukan oleh yang muda, gitu. Jadi pengambilan sampel baru bisa dilakukan oleh yang muda, perencanaan target pengambilan sampelnya juga dilakukan oleh yang muda, namun yang madya akan memiliki tugas untuk analisis perencanaan pengambilan sampelnya, gitu. Jadi walaupun di poin ini muda memiliki tugas analisis, untuk pengambilan sampel rencananya ini akan dianalisisnya oleh yang madya. Seperti itu Bapak Ibu. Dan untuk utama ini memiliki tugas rencana roadmap, membuat pengembangan perumusan skema penilaian dan juga investigasi CPH. Selain itu yang utama juga memiliki tugas pembinaan. Kenapa? Karena JFT pengawas JPH ini kan merupakan JFT ya. Nah, sehingga butuhnya pembinaan untuk para pejabat fungsionalnya gitu. Jadi memang perlu adanya development untuk para pejabat fungsionalnya, gitu Bapak Ibu. Hal ini yang saya minta tolong untuk menjadi perhatian Bapak Ibu. Kenapa? Karena tugas-tugas inilah yang memang akan dilakukan oleh seorang JFT pengawas JPH. Dan apabila ini ada kaitannya juga dengan nantiin passing Bapak Ibu. Apabila misalkan Bapak Ibu berminat untuk menjadi passing gitu ya, berminat untuk menjadi JFT pengawas JPH melalui passing dan sudah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada, maka di situ nanti untuk passing ini kan akan melalui proses portofolio dan juga wawancara. Salah satu di portofolionya itu nanti adalah menjelaskan uraian tugasnya. Nah, karena untuk passing ini kan kita bisa mengusulkan berdasarkan jenjang jabatan terakhir. Jadi jangan sampai ketika misalkan Bapak Ibu saat ini mengusulkan di ahli muda, namun uraian tugasnya yang Bapak Ibu tuliskan adalah identifikasi, verifikasi produk. Nah, jangan sampai kayak gitu Bapak Ibu. Kenapa? Karena identifikasi dan verifikasi merupakan tugas dari seorang JF pengawas JPH ahli utama. Gitu Bapak Ibu.
Ya, jadi minta tolong ketika ada uraian tugas diuraikan berdasarkan jenjang jabatan yang Bapak Ibu usulkan. Gitu. Jangan sampai jenjang yang diusulkan adalah muda namun uraian tugasnya pertama, misal seperti itu. Nah, ini selanjutnya, ini yang lebih mendetail terkait tugasnya. Seperti tadi untuk ahli pertama tugasnya itu diantaranya adalah pemetaan dan pengolahan data dari objek. Nah, di sini pelaku usaha. Jadi kalau pelaku usaha maka sesuai klasifikasi usaha. Lalu selanjutnya pemetaan data dan pengolahan data produk. Nah ini objek adalah produk maka sesuai area distribusi pemasaran kayak gitu Bapak Ibu. Lalu pemetaan data dan pengolahan data LPH, LP3H, selanjutnya yang nomor 5 pengumpulan dokumen gitu kan, dokumen dari objek baik itu pelaku usaha, produk, LPH, LP3H misalnya seperti itu. Lalu mengidentifikasi, verifikasi kesesuaian dokumen nih dari objeknya gitu kan. Lalu identifikasi dan verifikasi laporan temuan pengaduan pelaporan pelanggaran terhadap penyelenggaraan JPH, melakukan pengawasan dan pemeriksaan produk terhadap objek. Nah, untuk poin yang ke-12, pengawasan dan pemeriksaan produk ini dilakukan dalam tim Bapak Ibu, sehingga setiap jenjang memang memiliki tugas pengawasan dan pemeriksaan produknya. Selanjutnya, menyiapkan bahan laporan hasil pengawasan dan pemeriksaan produk, menyusun rekapitulasi data, laporan hasil pengawasan, dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya. Nah, untuk yang muda, setelah yang tadi itu sudah diidentifikasi dan diverifikasi yang pertama, maka akan dianalisis nih hasil tadi identifikasinya, misalkan pemetaannya, maka akan dianalisis nih data pemetaan targetnya, gitu kan, target prioritas pengawasan objeknya oleh yang muda. Lalu melakukan analisis resiko awal terhadap target pengawasan dari objek kerjanya, menyusun rencana pelaksanaan pengawasan produk, melakukan validasi terhadap verifikasi dokumen pengawasan objek kerja tadi ya, baik produk, pelaku usaha, LPH, dan LP3H, lalu menganalisis laporan pelaku usaha terhadap penerapan SCPH, menganalisis laporan, temuan pengaduan pelaporan terhadap pelanggaran penyelenggaraan jaminan produk halal, lalu merancang rencana pengambilan sampel. Nah, ini yang tadi yang terkait sampel produk ya Bapak Ibu. Jadi memang kalau sampel produk, rencana pengambilan dan juga pengambilannya dilakukan oleh yang muda, dan yang madi akan melakukan analisis rencana pengambilannya. Seperti itu. Dan memang tidak semua bisa mengambil produk. Gitu. Karena memang harus ada sertifikatnya terlebih dahulu. Harus ada kompetensi pengambilan produknya. Lalu selanjutnya merancang anggota tim pengawas untuk melaksanakan pengawasan objek kerjanya, lakukan koordinasi persiapan. Nah, kalau koordinasi internal ini bisa dilakukan oleh yang muda, namun ketika kita berbicara koordinasi lintas sektoral, karena kan seorang JF pasti dia berhubungan dengan JF lainnya ya, atau berhubungan dengan dinas lainnya gitu ya. Nah, itu memang harus ada koordinasi lintas sektoral. Untuk lintas sektoral ini baru bisa dilakukan oleh yang madya. Lalu melakukan pengawasan dari objek kerja, menyusun laporan, dan menyusun rancangan rekomendasi. Jadi, untuk ahli muda ini dia menyusun rancangan rekomendasi hasil pengawasan, sedangkan yang madya akan menyusun rancangan rekomendasi tindak lanjut. Seperti itu bedanya. Jadi memang di setiap jenjang ini pasti akan ada gradasi dari pekerjaannya, karena kan tugasnya juga beda ya, kelas jabatannya juga beda nih, gitu kan. Maka lebih maka tugasnya pun akan ada gradasinya. Selanjutnya untuk yang madya, dia merumuskan rencana, menyusun kajian pengawasan dan objek kerja, terus merancang pelaksanaan pengawasan yang mau seperti apa, koordinasi internal dan lintas sektoral, melakukan pengawasan dan pemeriksaan dalam tim gitu ya, menganalisis rencana pengambilan sampel produk, mengevaluasi laporan hasil pengawasan dari objek kerja, menyusun rekomendasi tindak lanjut. Nah, tadi kalau yang mudah adalah menyusun rekomendasi hasil pengawasan, untuk yang madya itu dia menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan. Selanjutnya, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan, menyusun kajian pengawasan, menyusun kajian temuan, pengaduan, pelaporan, pelanggaran terhadap penyelenggaraan jaminan produk halal, serta melaksanakan tugas kedinasan lainnya. Nah, ini untuk yang utama. Untuk yang utama, dia merancang roadmap pengawasan JPH, merancang strategi penanganan temuan, pengaduan, atau pelaporan pelanggaran terhadap penyelenggaraan JPH,
melakukan finalisasi pola pengembangan dari pengawasan objek kerja tadi, lalu melakukan finalisasi rencana kerja pengawasan objek kerja, merumuskan skema penilaian pengawasan dari objek kerja, mengevaluasi rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan objek kerja, melaksanakan investigasi terkait kasus pelanggaran terhadap JPH dalam tim, merumuskan rekomendasi tindak lanjut yang tadi ya, misalkan kalau yang Madya kan dia merumuskan rekomendasi tindak lanjutnya gitu kan. Menyusun rekomendasi tindak lanjut. Nah, maka yang utama ini dia merumuskan rekomendasi tindak lanjut atau sanksinya seperti itu. Lalu pembinaan terhadap JF pengawas JPH lainnya juga merupakan tugas dari yang utama. Nah, selanjutnya terkait pengangkatan jabatan fungsional pengawas JPH. Ini saya ambil dari PMA 18/2024. Jadi memang pengangkatan PNS dalam JF pengawas JPH ini dilaksanakan berdasarkan adanya kebutuhan. Dan kebutuhan ini terjadi apabila yang pertama adanya pembentukan unit kerja baru, yang kedua kebutuhan jabatan yang belum terisi, yang ketiga pengawas JPH pindah atau alih fungsi, berhenti, pensiun, atau meninggal dunia, dan yang keempat adalah peningkatan volume beban kerja. Maka dari itu yang tadi saya sampaikan bahwa pastinya formasi di tiap daerah itu beda-beda. Kenapa? Karena volume beban kerjanya kan juga beda-beda gitu ya. Berapa jumlah produk yang sudah ber-ESA, berapa jumlah pelaku usaha yang sudah ber-ESA, berapa jumlah LPH dan LP3H di setiap daerah kan beda-beda. Maka dari itu ada hubungannya dengan volume beban kerja yang pada akhirnya akan berhubungan dengan formasi di setiap daerahnya. Oke, nah selanjutnya adalah terkait pengangkatan JPH. Nah, ini merupakan hal yang menarik, Bapak Ibu, yang biasanya sering ditanyakan oleh Bapak Ibu dari teman-teman yang sedang mengikuti diklat. Jadi untuk pengangkatan JF pengawas JPH ini ada 4 mekanisme. Yang pertama melalui pengangkatan pertama. Pengangkatan pertama ini itu khusus untuk para teman-teman yang mengikuti CPNS saat ini gitu. Misalkan saat ini kan memang di beberapa daerah sudah ada formasi JF pengawas JPH ahli pertama ya untuk CPNS gitu. Nah, itu mereka akan diangkat melalui pengangkatan pertama namanya. Lalu yang kedua adalah melalui perpindahan dari jabatan lain. Nah, kalau melalui perpindahan dari jabatan lain, ini dia akan menggunakan UKOM. Bapak Ibu akan menggunakan uji kompetensi. Selanjutnya, kalau perpindahan dari jabatan lain, apabila misalkan Bapak Ibu misal saat ini seorang JFU gitu ya, pelaksana di 3D gitu ya, misalkan pelaksana nih di 3D. Namun ketika Bapak Ibu diangkat menjadi JF pengawas JPH melalui perpindahan, maka Bapak Ibu akan kembali ke ahli pertama. Seperti itu, dia akan kembali ke ahli pertama melalui perpindahan. Dan kalau perpindahan ini ada UKOM tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, poin yang ketiga adalah pengangkatan PNS dalam JF pengawas JPH melalui penyesuaian. Penyesuaian ini bahasa lainnya adalah in-passing. Gitu. Nah, untuk in-passing ini dia memang spesial. Kenapa spesial? Karena yang pertama untuk in-passing ini dia berbatas waktu. Jadi hanya bisa 2 tahun sejak Permenpan RB-nya itu ditetapkan atau diundangkan. Nah, karena Permenpan RB-nya ini ditetapkan diundangkan di 2023, maka dia hanya bisa sampai 2025 untuk invasinya. Dan kegiatan invasi ini per namanya hanya bisa mengikuti 1 kali invasi. Gitu. Terus yang ketiga, untuk invasi ini, yang berminat menjadi JFT pengawas JPH melalui passing, mereka dapat mengusulkan sesuai dengan jenjang jabatan terakhir mereka. Tapi walaupun begitu tetap ada yang namanya penilaian gitu ya, Bapak Ibu. Jadi tetap ada yang namanya penilaian yang melalui portofolio dan juga wawancara. Nah, dari sanalah akan kita lihat. Karena kita juga pasti akan verifikasi dan validasi terkait persyaratan-persyaratannya. Lalu juga kita akan verifikasi validasi terkait portofolionya. Dan adanya wawancara untuk memvalidkan data-data yang ada di portofolio dan dokumen-dokumen yang diberikan. Seperti itu. Tapi memang spesialnya dari invasing atau pengangkatan melalui invasing ini itu dapat mengusulkan sesuai dengan jenjang jabatan terakhirnya. Jadi misalkan saat ini saya misalkan 3D gitu ya. Oh iya, untuk invasing ini jadi 3A, 3B masuk ke pertama, 3C, 3D masuk ke Muda, 4A itu udah masuk ke Madya gitu Bapak Ibu. Nah, tapi untuk Madya ini ada persyaratan lain ya, yaitu harus S2.
Gitu. Nah, misalkan saya sudah 3D, maka saya akan mengusulkan ke muda, ya kan? Dan misalkan ketika hasil dari verifikasi validasi, hasil dari portofolio dan wawancara saya dinyatakan berkompeten, maka saya akan diangkat menjadi yang muda seperti itu Bapak Ibu. Itulah bedanya dengan perpindahan. Nah, untuk saat ini kita akan mendahulukan yang in-passing karena in-passing kan memang berbatas waktu ya. Nah, ketika misalkan masih adanya formasi, maka akan dibuka melalui perpindahan. Namun pada akhirnya yang harus di-highlight adalah eh, pengangkatan baru bisa ketika adanya formasi. Itu Bapak Ibu. Ketika tidak adanya formasi, maka tidak bisa adanya pengangkatan ataupun pengusulan. Dan saat ini memang yang sedang kita tunggu adalah formasinya. Nah, selanjutnya pengangkatan melalui promosi. Nah, ini kalau promosi ini biasanya untuk yang utama ya Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, terkait pemberhentian JF langsung. Enam. Sedikit Bu. Ya, silakan Bapak. Ini terkait Haris, yang mau tadi izin dijelaskan. Bapak. Saya boleh izin lanjutkan dulu ya Pak ya. Sampai slide ini baru setelah itu dibuka pertanyaannya ya Pak ya. Karena tinggal 15 menit lagi ya Pak ya. Terima kasih Bapak. Oke, terkait pemberhentian JF pengawas JPH. Jadi pengawas JPH ini diberhentikan dari jabatannya apabila yang pertama mengundurkan diri dari jabatan. Yang kedua diberhentikan sementara sebagai PNS. Yang ketiga menjalani cuti di luar tanggungan negara. Yang keempat, menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan. Yang kelima, ditugaskan secara penuh pada jabatan pati atau pimpinan tinggi, jabatan administrator, pengawas, pelaksana, atau tidak memenuhi persyaratan JF pengawas JPH. Nah, yang menariknya, di poin 2 sampai 5, itu dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhirnya apabila tersedia kebutuhan jabatan fungsional pengawas JPH. Nah, poinnya adalah itu memang ketika kita ingin diangkat memang harus adanya kebutuhan atau formasi tadi. Nah, ini contohnya yang ingin saya contohkan adalah misalkan kita sedang menjalani tugas belajar, misalkan saya sudah diangkat nih misal menjadi JFT pengawas JPH ahli muda. Lalu tahun kemudian saya mengajukan izin untuk mengikuti tugas belajar 2 tahun. Maka saya akan diberhentikan dari jabatan fungsional saya. Nah, ketika saya sudah kembali ke kantor, saya sudah menyelesaikan tugas belajar saya melihat dan mengetahui bahwa ada formasi atau kebutuhan untuk jabatan fungsional ahli pertama dan ahli muda. Nah, berarti kalau kayak gitu saya masuknya ke ahli muda ya Bapak Ibu ya, karena jenjang jabatan terakhir saya adalah ahli muda. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, silakan Pak Haris. Tadi ingin bertanya ya Pak ya. Silakan Pak Haris untuk waktunya. Pak Aris bertanya, Pak Aris. Terima kasih Bu. Bu, ini sedikit aja Bu, yang tadi Ibu jelaskan masalah yang tadi pengangkatan fungsional JPH yang apa? Yang pertama ada uji kom, kemudian ada promosi. Nah, kalau ini ya, yang saya tanyakan sedikit aja. Kalau yang angkatan kita yang sekarang di klub ini masuknya ke promosi atau memang pindah jabatan dari struktural ke fungsional Bu ini? Ini yang belum tahu saya ini Bu. Oke, siap. Terima kasih Pak Haris. Oke, Bapak Ibu semuanya. Nah, ini yang harus saya luruskan ya Bapak Ibu ya. Untuk saat ini Bapak Ibu sedang mengikuti diklat pengawas jaminan produk halal. Sehingga ketika Bu. Bapak Ibu dinyatakan sudah lulus, sudah kompeten dan memenuhi syarat, maka Bapak Ibu akan memiliki sertifikat sebagai sertifikat pengawas jaminan produk halal. Nah, di sini Bapak Ibu tidak diwajibkan untuk menjadi JFT pengawas, namun jika berminat, itu dipersilahkan untuk menjadi JFT pengawas melalui mekanisme pengangkatan manapun, seperti itu ya Bapak ya. Nah, ketika misalkan Bapak saat ini sudah memiliki sertifikat tingkat pengawas, nah kita masuknya kemana nih Bu mekanismenya, promosi atau apa? Itu tidak masuk kemanapun Bapak, maksudnya tergantung dari usulan Bapak nantinya. Bapak mau mengikuti usulan yang mana nih gitu ya, karena kan nanti pasti ada pengusulan ya. Bapak misalkan mengikuti usulan yang in passing jika memang setelah Bapak melihat persyaratan in passing gitu ya sudah
oke nih saya bisa nih mengikuti persyaratan yang in-passing nih dengan persyaratan ABCD gitu ya. Untuk persyaratannya sudah ada di materi MOC Bapak Ibu, jadi memang tidak saya sampaikan lagi di sini. Nah, itu misalnya saya udah oke untuk in-passing. Nah, oke, berarti silakan untuk Bapak mengikuti di jalur in-passingnya gitu. Atau misalkan, oh untuk in-passing saya belum bisa gitu kan. Berarti saya ikut misalkan nanti sudah ada formasi di perpindahan gitu. Berarti saya ikutnya perpindahan seperti itu Bapak. Nah, itu poin yang pertama. Lalu poin yang kedua, biasanya yang banyak ditanyakan adalah ketika kita sudah mengikuti diklat ini, Ibu, apakah kiranya bisa menjadi rekomendasi kita untuk mengikuti